Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Kami akan membahas tentang cara menyusun tes anekdot. Sebelumnya yaitu di pelajaran minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kaidah kebahasaan tes anekdot yang dijelaskan oleh Bu Nini. Silakan dipelajari lagi. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara menyusun tes anekdot. Apa sih langkah-langkah menyusun tes anekdot? Langkah-langkah menyusun tes anekdot yaitu tidak terlepas pada tes-tes yang sebelumnya, yaitu LHO, eksposisi, sama halnya yaitu menyusun tes anekdot. Yaitu langkah-langkah menyusun tes anekdot ada 6 langkah atau 6 bagian. Yang pertama yaitu menentukan topik. Yang kedua menentukan tokoh yang terkait. Yang ketiga yaitu menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Yang keempat yaitu menentukan jalan cerita atau alur cerita dalam sebuah tes anekdot. Yang kelima yaitu mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Terakhir yaitu menyunting. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu menentukan topik. Apa sih yaitu kalian di sini bagian menentukan topik yaitu menentukan masalah atau kejadian yang akan disorot atau kejadian yang menyangkut banyak orang. Masalah-masalah apa yang akan kalian menjadi sebuah kerangka anekdot atau hal-hal yang lucu atau menarik yang akan dipermasalahkan. Yang kedua yaitu menentukan tokoh yang terkait. Yaitu di sini kalian harus menentukan tokohnya, yaitu apa saja sih? Bisa tokoh seseorang atau bisa dianalogikan seperti binatang. Tidak hanya seseorang saja yang bisa kita buat sebuah paragraf anekdot, yaitu seperti hewan juga bisa. Contohnya, para tikus-tikus berdasi. Dan yang kedua contohnya lagi, banyak orang yang membuang sampah di sungai. Contohnya lagi, seorang pejabat yang suka tidur saat rapat atau berdiskusi. Itu bisa dijadikan sebuah paragraf anekdot. Contohnya saat ini ada pandemi seperti ini. Contohnya kita bisa membuat tes anekdot, yaitu contohnya adanya orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Itu bisa dijadikan sebagai contoh membuat paragraf atau kalimat tes anekdot, yaitu mengkritik atau membuat syarat kepada masyarakat, yaitu kita harus mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga yaitu menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Nah, di sini kalian harus menentukan peristiwa yang harus menjadi latar belakangnya. Seperti apa peristiwa yang kalian harus tulis, yang akan menjadi bagian abstraksi atau bagian awal di sebuah paragraf tes anekdot. Yang keempat yaitu menentukan jalan cerita atau alur cerita dalam tes anekdot. Yaitu kalian di tahap keempat yaitu kalian harus mengetahui alur-alurnya sebelum kalian menulis sebuah paragraf tes anekdot. Kemarin atau minggu yang lalu kalian sudah dijelaskan struktur dari tes anekdot, yaitu ada 5 bagian, yaitu meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Nah, itu alur cerita yang harus kalian di dalam membuat tes anekdot. Itu harus ada dan harus urut. Yang kelima yaitu mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Maksudnya apa? Di bagian ini kalian harus mengembangkan kerangka tersebut setelah kalian mendapatkan inti-inti dari alur yang didapatkan sebelumnya.
agar sebuah cerita menjadi kerangka yang utuh atau cerita yang utuh. Nah, kalian dari tadi yaitu membuat alur-alurnya, yaitu setelah itu kalian kembangkan menjadi sebuah kerangka yang utuh. Dan yang keenam yaitu bagian yang paling penting di dalam menyusun atau membuat sebuah tes anekdot, yaitu penyuntingan. Apa sih penyuntingan? Yaitu memeriksa kembali sebuah tulisan atau kerangka. Di dalam penyuntingan sendiri yaitu yang harus kalian lakukan yaitu ada 4 tahap, yaitu penyuntingan isi, struktur, kaidah kebahasaan, dan ejaan. Di dalam isi kalian di dalam penyuntingan yaitu yang kalian lakukan yaitu apa? Mengetahui isi dari kejelasan topiknya, kelucuannya sebagai bagaimana. Selain itu, tes juga harus diperhatikan agar tidak mengandung fitnah atau unsur sara. Itu yang harus kalian lakukan saat penyuntingan isi. Yang kedua yaitu penyuntingan struktur. Itu apa yang harus kalian sunting? Yaitu kelengkapan dan kepaduan tes. Yang meliputi apa tadi strukturnya? Ada 5 bagian, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Itu harus benar-benar lengkap dan padu agar tes anekdot bisa menjadi sebuah karangan yang padu atau lengkap. Yang ketiga yaitu kaidah kebahasaannya. Kemarin sudah dijelaskan kaidah kebahasaannya ada 5 bagian. Silahkan kalian pelajari sendiri. Yaitu apa? Bagian penyuntingan kaidah kebahasaan yaitu kalian harus mencangkup keefektifan kalimat dan ketepatan dalam pemilihan kata-kata. Nah, di dalam tes anekdot yaitu kita gunakan kata kias, kalimat sindiran yang biasa kita gunakan di dalam kaidah kebahasaan tes anekdot. Yang terakhir yaitu ejaan. Apa sih yang harus disunting dalam ejaan? Yaitu penggunaan kata baku, tanda baca seperti titik, koma di dalam suatu kalimat atau paragraf. Dan penulisan huruf, baik huruf kapital, huruf bercetak miring atau cetak tebal. Itu tahap penyuntingan atau memeriksa kembali sebuah tulisan. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang langkah-langkah menyusun tes anekdot. Silakan kalian pelajari keseluruhan dari pengertian, struktur, kaidah kebahasan, dan langkah-langkah menyusun tes anekdot. Sekian dari saya penjelasan, semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.